Saya nggak sedang membuktikan J1 itu adalah DNA Nabi atau bukan. Saya juga nggak sedang menyamakan genetika dengan usul fikih. Saya cuma bertanya saja, kalau ketiadaan sebuah konsensus dijadikan alasan untuk menolak sebuah klaim, maka ketika mengajukan klaim ijma nasab alawi, apa bukti yang menunjukkan bahwa ijma itu benar-benar telah terjadi? Dan apakah tidak pernah ada penolakan ya sama sekali dari ulama yang ada di masa itu? Karena dalam usul fikih sendiri teman-teman, klaim ijma itu sering dianggap sangat berat pembuktiannya. Bahkan banyak ulama klasik yang pernah juga mengingatkan bahwa mengklaim telah terjadinya ijma tidak mudah karena harus dipastikan tidak ada ulama mustahid yang menyelisihi pada masa itu. Artinya apa? Saya tidak membantah kemungkinan adanya penerimaan yang lebih luas lagi. Yang saya pertanyakan adalah penggunaan istilah ijma. Klaim ijma itu adalah klaim besar. Klaim besar berarti harus membutuhkan pembuktian yang besar, sehingga bukti yang diminta pun juga harus besar. Dan apa hubungannya di dalam genetika? Ketika ada jawaban yang membahas itu, bahwa ijma dalam usul fikih itu berbeda dengan konsensus ilmiah genetika, maka saya katakan bahwa saya sepakat terkait hal itu. Saya sepakat ijma itu dan konsensus sains adalah dua hal yang berbeda. Tapi keduanya itu mengandung klaim adanya kesepakatan ahli. Yang satu ahli nasab, yang satu ahli genetika. Maka pertanyaan saya cukup sederhana. Ketika ada klaim yang menyebut ada ijma nasab alawi, mana bukti bahwa para ahli nasab yang berwenang pada masanya itu memang telah mencapai kesepakatan itu? Kemudian saya tidak sedang menyamakan usul fikih dengan genetika. Saya sedang menguji standar pembuktian. Ketika yang membela alawi itu meminta bukti konsensus untuk J1, maka ketika pembela Ba'alawi ini mengklaim ijma nasab, berarti bukti ijma'nya juga harus bisa ditunjukkan. Karena kita ingin fokusnya kepada konsistensi metodologi gitu loh. Dan kalau J1 itu dianggap belum pasti karena tidak ada konsensus ahli genetika sedunia, maka saya juga ingin tahu juga dong, ukuran kepastian yang dipakai untuk menyatakan telah terjadinya ijma nasab alawi itu dasarnya apa dan datanya mana. Ya, sahabat Charlie dimanapun berada, selamat datang di Papa Sera Insight Channel. Tema yang mau saya angkat pada episode kali ini adalah kita membahas terhadap konsistensi standar pembuktian, ya. Karena ada sebuah statement atau pernyataan dari yang bela Ba'alawi, yaitu Romel Abbas dan juga Aventador 007, juga sudah pernah mendengarnya, bahwa tidak ada konsensus ahli genetika manapun ya dunia gitu ya bahwa haplogrup J1 itu adalah DNA Nabi Muhammad SAW, atau J1 itu adalah DNA dari Nabi Ibrahim. Karena nggak ada sampel DNA Nabi, maka dari itu tidak bisa diklaim secara absolut. Ini adalah sebuah pernyataan yang disampaikan oleh para pendukung Ba'alawi. Maka secara logika kita bisa membalikkan sebuah pertanyaan pada mereka. Dan pertanyaan balik yang bisa diajukan adalah, kalau misalkan syarat kebenaran itu harus ada sebuah konsensus, bagi konsensus yang jelas, maka ketika mengatakan telah terjadinya ijma atas nasab Ba'alawi,
nasab Ba'alawi yang paling sahih, seluruh ulama itu juga sepakat terkait nasab Ba'alawi. Di mana bukti konsensus itu? Nah, ini yang harus dijelaskan. Siapa saja ulama yang ikut? Kapan ijma itu terjadi? Apakah ada pihak yang berbeda pendapat pada zaman itu atau tidak? Ini saya tidak sedang menyerang kepribadian yang menyampaikan statement bahwasanya konsensus itu harus ada ketika menyimpulkan bahwa J1 adalah ataupun hafalan Nabi. Saya tidak menyerang pribadi mereka. Tapi saya ingin menguji apakah standar yang dipakai itu konsisten. Ini kebanyakan seluruh Ba'alawi ataupun yang menyuarakan nasabnya Ba'alawi sahih selalu menggunakan standar yang gampang. Maka kita uji apakah konsisten dengan standar pembuktiannya atau tidak. Nah, poin logika yang bisa kita bangun dalam diskusi kita hari ini adalah yang pertama, konsensus dan ijma ini sama-sama mengandung unsur kesepakatan. Ya, dalam pengertian umum, konsensus itu adalah kesepakatan para ahli di dalam bidang-bidang tertentu. Berarti dalam hal ini adalah terkait tentang ilmu genetika gitu ya. Kemudian ijma itulah kesepakatan para mujtahid ataupun ulama pada suatu masa atas suatu perkara. Artinya secara konsep, keduanya itu sama-sama berbicara tentang apakah para ahli yang kompeten itu telah sepakat. Maka ketika misalkan Rommel Abbas itu menjadikan ketiadaan konsensus genetika, gak ada konsensus yang menyatakan J1 itu Nabi dari seluruh ahli genetika sedunia sebagai alasan untuk menolak kesimpulan DNA Nabi, maka ada dong pertanyaan yang wajar yang bisa kita ajukan. Apakah ijma nasab Ba'alawi itu juga pernah dibuktikan dengan mekanisme yang menunjukkan seluruh ahli nasab pada masanya itu sepakat? Kalau itu bisa dibuktikan, ya berarti sama-sama kita membuktikan adanya konsensus atau tidak. Kemudian yang kedua, beban pembuktian akhirnya berpindah kepada yang mengklaim ijma. Dalam usul fikih ada kaidah terkenal bahwa siapa yang mengklaim sesuatu itu dialah yang wajib untuk menekan bukti. Kalau seseorang berkata, oh nasab Ba'alawi itu sudah ada ijma, nasabnya sahih, diakui suatu para ulama, tidak ada ulama yang membatalkan nasab Ba'alawi. Maka pertanyaan ilmiahnya adalah dokumen ijma'nya ada atau enggak? Ya. Kemudian ijma'nya ini adalah tahun berapa? Ini kita bicara data, dokumen, kita bisa ilmiah. Siapa peserta ijma'nya? Adakah ulama nasab yang menolak? Apakah ada catatan khilaf pada zamannya? Karena kalau masih ditemukan perbedaan pendapat, maka istilah ijma itu menjadi harus dibuktikan lebih lanjut. Kemudian ketiga, jika nggak ada sampel DNA Nabi, baik Nabi Muhammad, kemudian Nabi Ibrahim atau sampel Imam Ali kata Mas itu, maka tidak ada sampel ijma juga. Ini kita pertajam logikanya. Kalau misalkan Mas Rommel mengatakan nggak ada sampel DNA Nabi, tidak satupun yang punya, maka bisa saya tanya dong, apakah ada sampel juga seluruh ulama dunia yang menunjukkan mereka sepakat atas nasabnya Ba'alawi? Mengapa demikian? Saya tanyakan. Konsensus genetika ini sulit dibuktikan secara mutlak. Konsensus ulama lintas zaman, lintas dunia, lintas zaman gitu ya, itu juga sulit untuk dibuktikan secara mutlak. Jadi pertanyaannya, mengapa standar skeptis itu diterapkan pada DNA, tetapi tidak diterapkan pada klaim ijma? Mereka kan mengskeptiskan standar di dalam ilmu genetika, tapi tidak mau menerapkan skeptis juga kepada ijma yang mereka klaim. Loh.
Nah, kesimpulan teman-teman, saya hanya memberikan 3 pertanyaan yang standar aja lah, yang ringan, yang sederhana kepada siapapun yang membela Ba'alawi, yang mendelegitimasikan ilmuwan genetika dalam meriset sampel-sampel keturunan Nabi, gitu ya. Maka saya mengajukan 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, jika pembela Ba'alawi ini menolak kesimpulan J1 sebagai DNA Nabi karena tidak ada konsensus ahli genetika dunia, kira-kira apakah pro Ba'alawi ini atau siapapun yang membela Ba'alawi dapat menunjukkan bukti bahwa seluruh ahli nasab dan ulama yang muktabar pada masa terbentuknya nasab Ba'alawi itu benar-benar telah tercapai konsensus tanpa adanya satupun penolakan. Saya garis bawahi, ya, terbentuknya nasab Ba'alawi itu harusnya ada di abad ke-4, abad 5, abad 6, abad 7, abad 8, dan abad 9. Bukan hanya terbentuk atau dibuat di abad 9 toh, data dokumennya. Ini perlu garis bawahi, ya. Karena kalau misalkan hanya diklaim di abad ke-9 terbentuk nasab Ba'alawi, itu kan masih bolong. Harus ada di abad ke-4 di masa zamannya tokoh itu. Setiap zaman itu berubah. Ya, update kemudian dipertajam dan ditulis lagi dan disempurnakan lagi di abad-abad berikutnya gitu. Yang kedua, apa definisi operasional ijma yang digunakan oleh pendukung Ba'alawi dalam kasus nasabnya Ba'alawi? Apakah cukup mayoritas ulama itu menerima atau harus seluruh ahli yang kompeten sepakat? Jika harus seluruhnya, ya mana bukti historisnya? Gitu loh. Kemudian ketiga, kalau ketiadaan konsensus genetika membuat kesimpulan DNA Nabi tidak boleh dianggap pasti, gitu ya. Apakah ketiadaan bukti konsensus universal ahli nasab juga membuat klaim ijma nasab Ba'alawi juga nggak boleh kita anggap pasti juga? Kita balik sekarang. Dan sedikit dari saya sampaikan, ketika pro Ba'alawi ini meminta konsensus genetika dunia di dalam hal pembuktian seorang tokoh, ya, yang ada di masa lalu, dan konsensus genetika ini sebelum seseorang boleh berbicara juga tentang DNA Nabi, sebenarnya pertanyaan sederhananya adalah, standar yang sama ini berlaku enggak untuk klaim ijma dari nasabnya Ba'alawi? Kalau J1 ditolak karena tidak ada konsensus, maka bisa dong ijma harus menunjukkan bukti konsensusnya. Siapa yang sepakat, kapan sepakatnya gitu loh. Di mana forum kesepakatannya, dan apakah benar tidak ada satupun, ya, ahli nasab yang berbeda pendapat. Kalau pertanyaan ini belum terjawab, maka yang sedang dipersoalkan itu bukan DNA atau nasab, melainkan konsistensi standar pembuktian. Apakah standar pembuktian yang digunakan pembela Ba'alawi ini konsisten antara DNA dan klaim ijma nasabnya Ba'alawi? Tentunya yang bisa menjawab adalah pembela Ba'alawi sendiri. Silahkan dijawab. Demikian dari saya. Terima kasih.